Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ketemu lagi kita di channel Folderku tentang materi teknik komputer dan jaringan. Oke, hari ini saya akan membahas materi tentang perintah dasar Linux. Oke, nah sebelumnya saya akan membuat list materi apa saja sih yang hari ini akan kita bahas. Oke, lanjut aja yuk. Oke, materinya itu saya buat di sini. Yang pertama ada namanya perintah login. Oke. Perintah login itu digunakan untuk memberitahukan kepada sistem bahwa user siap menggunakan sistem. Ya. Jadi perintah login itu digunakan untuk memberitahukan kepada sebuah sistem bahwasanya seorang user atau beberapa user boleh atau siap menggunakan sistem. Artinya ketika orang mau pakai sebuah sistem, mau sistem itu sistem tentang Facebook, mau sistem penjualan, sistem Linux, dan lain sebagainya, ketika login artinya user siap menggunakan sebuah sistem. Artinya boleh menggunakan sistem. Oke, kita langsung ke VirtualBox-nya saja. Kita jalankan Linux kita yang sudah kita cloning terutama. Ya, saya jalankan dulu. Oke, sebelumnya maaf saya minum. Oke. Nah. Oke, kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini dulu. Oke, ini saya besarkan biar kelihatan. Nah, ketika sistem operasi ini sedang melakukan proses booting, perintah yang pertama kali keluar adalah perintah login. Nah, contohnya di sini saya menggunakan Debian dengan nama hostname-nya adalah Debian. Debian memberitahukan kepada kita bahwasanya sistem siap untuk digunakan atau siap untuk login. Nah, jadi saat menginstal pertama kali sistem, biasa kita membuat sebuah user. Oke, saya di sini menggunakan user namanya folderku dengan passwordnya adalah 123. Oke, folderku di sini berposisi sebagai user biasa. Dia ditandai dengan tanda $. Oke, ya. Itu dia kalau login. Nah, kembali ke materi kita lagi. Kalau ada login, pasti ada yang namanya logout. Oke. Ada logout. Oke. Logout digunakan untuk memberitahukan sistem bahwa user telah siap menggunakan sistem. Oke, kebalikan dari si login. Nah, cara menggunakannya kita cukup mengetik logout. Nah, biasa digunakan logout ini ketika kalian punya beberapa user. Kalian mau masuk ke user A, kalian mau berpindah ke user B. Kalian ketik dulu logout biar dia keluar, lalu kita masuk ke user lain. Contoh saya di sini mau masuk ke super user. Ketik aja root super usernya dengan passwordnya saya di sini adalah Tor. Oke. Kalau dia muncul tanda pagar artinya kita sudah berada di super user. Oke, saya harap materi login logout ini sudah kalian pahamin. Oke, saya kembali lagi keluar menggunakan perintah logout. Saya balik lagi ke user yang tadi, folderku 123. Nah, berikutnya perintah apa lagi yang saya akan jelaskan adalah perintah clear. Clear digunakan untuk membersihkan layar. Ya, digunakan untuk membersihkan layar. Gampang cara makainya, hanya kita ketik saja clear. Ya, seperti merek shampoo, clear. Nah, oke. Berikutnya
kalau tadi sudah clear adalah membersihkan layar. Ingat ya, hanya membersihkan layar, bukan menghapus. Berikutnya kita akan menggunakan perintah mkdir. Ya, perintah mkdir itu adalah membuat sebuah direktori atau folder baru pada Linux. Ya, nah perhatikan di sini. Nah, cara penulisan mkdir itu dia, saya buka lembar baru. Mkdir penyusunannya itu pada perintah Linux biasa diawali dengan tanda shell. Shellnya di sini $. Ya, artinya kita berada di user biasa. Kemudian dilanjut dengan comment. Comment itu adalah perintah, spasi. Ada sebuah option, jika dia ada option, spasi argumen. Ya, comment itu tadi kayak saya bilang perintah Linuxnya. Option itu adalah perintah tambahan pada sebuah perintah. Oke, jadi pada sebuah komen lah ya, pada sebuah komen. Oke, jadi ketika kita menggunakan option itu digunakan untuk menambah perintah tambahan pada sebuah komen. Contoh penulisannya biasanya diawali dengan -R, ada -H, ada -I misalnya, kemudian ada -Y, dan lain sebagainya. Jadi banyak jenis-jenisnya, ada -F lagi. Oke, dan ada namanya argumen. Argumen adalah parameter yang akan dieksekusi oleh komen. Artinya, ketika kalian mau membuat sebuah direktori, argumennya adalah nama direktori yang akan kita buat. Oke, jadi kalau saya mau membuat sebuah direktori baru dengan nama misalnya latihan 1. Oke, mkdir spasi latihan 1. Di mana latihan 1 ini adalah sebuah argumen, bukan option. Ya. Tapi kalau misalnya nanti ada penulisannya mkdir spasi -R latihan 1 atau -F, itu adalah sebuah option. Oke. Kita langsung coba aja di Debian kita. Kita ketik saja mkdir spasi latihan 1. Oke. Kita sudah berhasil membuat direktori baru dengan nama latihan 1. Oke. Berikutnya ada lagi materi namanya ls. ls adalah list, ya, bahasa Inggrisnya list. Itu digunakan untuk melihat daftar atau isi di dalam sebuah direktori. Oke, jadi ls itu penulisannya huruf kecil semua, digunakan untuk melihat daftar atau isi di dalam sebuah direktori. Nah, kita sekarang itu berada di dalam direktori terluar sebuah Linux. Itu ditandai dengan gelombang $, yang artinya kita berada di direktori terluar pada sebuah sistem. Oke. Nah, kalau kita ketik ls, maka dia akan melihat di direktori terluar ada direktori atau file apa saja. Kita ketik ls di sini, maka akan keluar nama direktori. Ya, ada file 2, file 3, latihan 1. Kalau dia di sini berwarna ungu, artinya itu adalah sebuah direktori. Kalau dia ketika kalian ketik ls berwarna putih atau abu-abu, dia adalah sebuah file. Oke. Kemudian kita ada perintah lagi namanya yang keenam rmdir. Oke.
rmdir digunakan untuk menghapus direktori kosong. Oke. Nah, jadi kalau kita mau menghapus file 2, file 3, Laten 1, kita bisa menggunakan rmdir. Saya mau menghapus file 2 di sini. rmdir spasi argumennya file 2. Kita enter. Nah, untuk mengeceknya kita balik lagi tekan ls. File 2 sudah hilang. Mau hapus lagi file 3 silahkan. rmdir spasi file 3. Kita ls, dia juga sudah hilang. Oke. Jadi cara menghapus direktori kosong seperti itu. Nah, sekarang kita menggunakan lagi perintah yang namanya yang ketujuh, itu ada namanya cd. Adalah change directory. Yang artinya itu berpindah antar direktori. Oke. Kita sekarang berada di direktori terluar dengan simbol adalah gelombang. Nah, gelombang $. Kita akan masuk ke dalam latihan 1. Nanti akan jadi seperti ini. Gelombang / latihan 1 baru spasi $. Oke, artinya kita akan berada di dalam posisi di dalam latihan 1. Dengan cara sama, persis kayak tadi. Kita ketik saja komennya cd, spasi argumennya latihan 1. Nah, ini saya akan bahas lagi bagaimana cara membuat direktori sekaligus banyak. Kita bisa menggunakan perintah mkdir, ya, spasi, misalnya folder 1, folder 2, folder 3. Artinya, kalian akan membuat nama folder 1, folder 2, dan folder 3 berada di dalam direktori latihan 1, bukan di direktori terluar. Kita enter. Kalau kalian ketik ls, maka akan keluar folder 1, folder 2, dan folder 3. Nah, kenapa tadi latihan 1-nya hilang? Karena kita masih berada di dalam latihan 1. Nah, untuk keluar direktori, kalian bisa mengetikkan cd saja. Ini akan kembali ke direktori terluar. Kalau kalian ketik ls, dia hanya muncul latihan 1. Folder 1, 2, 3 kok nggak ada? Nggak ada karena 1, 2, 3 berada di dalam latihan 1. Saya harap untuk cd ini kalian paham ya. Oke. Berikutnya setelah cd, ada perintah yang ke-8 namanya touch. Touch itu digunakan untuk membuat sebuah file, ya, sebuah file kosong. Jadi kita akan membuat sebuah file kosong di dalam latihan 1. Jadi kita ulang lagi yang tadi. Kita masuk dulu ke dalam latihan 1. cd latihan 1. Lalu kalian cek di dalamnya ls. Nah, ya. Kemudian di dalam latihan 1 kita membuat file tadi rencana di latihan 1 ya. Tapi saya mau buatnya di dalam folder 1. Folder 1, kemudian folder 2 ada 2 file, folder 3 ada 3 file. Jadi kita masuk dulu ke folder 1 dengan perintah cd spasi folder 1. Kita buat perintahnya touch spasi nama binatang. Oke. Nama binatang di folder 1. Nah, kita mau keluar ke dalam direktori folder 1 hanya balik ke latihan 1. Kalau kalian ketik cd, dia akan kembali ke awal. Tapi kalau kita ketik cd spasi titik-titik, dia akan kembali ke pad atau bagian sebelumnya, bukan bagian terdepan. Jadi kita akan kembali ke latihan 1. Ya. Lalu kita masuk ke dalam folder 2. cd folder 2. Oke. Touch nama mobil. Ya. Merek lah, merek mobil. Touch merek mobil dan merek motor. Oke.
Oke. Ada 2 buah file. Kita keluar lagi cd spasi titik-titik. Masuk ke dalam folder 3, cd folder 3. Kita buat 3 buah file. Touch, nama buah, nama sayur, ya, nama makanan misalnya. Oke, dah kita enter. Kita keluar lagi terluarnya, cd enter. Oke, kita sudah membuat file kosong. Sekarang di dalam file tadi kita akan membuat isinya, tulisannya, ya. Misal saya akan membuat di dalam folder 1 tadi ada nama binatang. Jadi kita masuk dulu cd mana tadi, kita cd masuk dulu ke latihan 1. Kita bersihkan. Kita lihat di dalamnya ada folder 1. cd folder 1. Artinya kalian mau masuk ke dalam folder 1. Oke, kita enter. Kita ls lagi. Ada nama binatang. Nah, untuk mengedit sebuah file, kita perlu perintah yang baru lagi. Namanya adalah 9 nano. Digunakan untuk mengedit file. Ya, digunakan untuk mengedit file. Jadi saya ketik saja nano spasi parameternya atau argumennya, nama binatang. Enter. Akan terbuka sebuah file bernama nano seperti ini, kosong, dengan nama filenya adalah nama binatang. Kita buat aja misalnya 1 kucing, 2 kambing, 3 kuda misalnya, 4 misalnya kelinci. Oke, ada 4 nama binatang. Nah, kayak biasa, kalau kalian sudah mengedit sebuah file, kalian perlu menyimpannya terlebih dahulu. Cara menyimpan, kalian lihat di bawah ada namanya write out. Itu fungsinya adalah menyimpan. Dengan tanda simbol topi O. Artinya, itu menekan tombol kombinasi CTRL O. Lalu, kita tekan enter. File name to write, nama binatang. Kita enter saja. Ini sudah kita berhasil simpan. Untuk keluar, kita lihat topi X berfungsi sebagai exit. Artinya, tekan tombol CTRL X. Kalau sudah keluar, dia akan kembali lagi ke pad yang tadi. Kita clear. Oke, nama binatangnya juga sudah kita isi. Kita balik lagi cd titik-titik. Masuk ke dalam folder 2, cd folder 2. Kita ls. Ada merek mobil. Saya mau ngisi merek mobil. Nano spasi merek mobil. 1. Misalnya merek mobilnya adalah Toyota. 2. Mitsubishi. 3. Daihatsu misalnya. Ya. Lalu kita simpan lagi. CTRL O, enter, Ctrl X. Ya, saya rasa untuk penggunaan nano kalian sudah paham. Kita keluar cd spasi titik-titik. ls. Ya. Nah, kita akan masuk kembali ke folder 1, cd folder 1. ls. Ada nama binatang. Berikutnya, saya akan menjelaskan perintah ke-10. Ada namanya sebuah perintah dengan tulisan cat. Cat digunakan itu untuk melihat isi dalam file. Oke, jadi kalau saya ketik cat spasi nama binatang, enter, akan keluar yang kalian simpan tadi. Ya, akan keluar nama-nama yang kalian simpan tadi. Oke, itu tadi fungsi dari cat. Berikutnya juga misalnya tadi kita sudah membahas menghapus direktori kosong. Ada caranya untuk menghapus
file 11 dengan perintah rm. Menghapus file ya, untuk menghapus file. Oke. rm digunakan untuk menghapus file. Saya mau menghapus yang kita nggak gunakan di dalam folder 2 tadi ya. Kita beralih dulu cd spasi titik-titik. Kemudian cd folder 2 ls. Kita mau menghapus si merek motor tadi. Ya, kita ketik rm spasi merek motor. Enter. Kalian lihat di dalamnya apakah sudah hilang? Merek motornya juga sudah kita hilangkan. Jadi rm itu fungsinya adalah menghapus sebuah sebuah file. Tapi rm itu lebih spesial daripada rmdir. Kenapa? Karena dia juga bisa nanti untuk menghapus sebuah direktori beserta isinya sekaligus. Nanti saya akan bahas. Oke. Nah, dan yang terakhir ada namanya perintah 12 tree. Ya, tree adalah diagram pohon direktori. Nah, tree ini pada Debian 9 kalian harus menginstalnya dulu adalah memanggil dvd2, lalu kalian update, lalu terakhir kalian ketik perintah apt get install tree. Nanti saya akan bahas di materi berikutnya. Oke, saya di sini sudah saya install. Kita tinggal melihatnya saja. Oke. Kita keluar semua dari direktori cd. Kita ketik saja tree. Maka akan keluar bentuk diagram pohon. Kita tadi pertama membuat sebuah direktori bernama latihan 1. Di dalam latihan 1 ada direktori lagi 3 buah, folder 1, 2, dan 3. Dalam folder 1 ada file namanya nama binatang. Folder 2 ada merek mobil. Dan folder 3 ada nama buah, nama makanan, dan nama sayuran. Oke, jadi tree fungsinya melihat secara penuh apa saja yang sudah kita buat. Jadi kita tahu arahnya di mana, disimpannya juga di mana. Jadi demikian materi kita. Ini yang akan kita praktikkan. Nanti soalnya akan saya kasih. Kita akan membuat sebuah diagram tree kurang lebih seperti ini ya, dalam waktu tertentu. Jadi terima kasih telah menonton. Pahamin lagi, silahkan diulang-ulang videonya. Kalau kurang jelas silahkan komentar di bawah video. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.